Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muklis Arianto dari kelas 07 TPLE 005 Teknik Informatika Universitas Pamulang. Kali ini saya akan menjelaskan atau menguraikan dari tugas terstruktur 11 mata kuliah manajemen proyek informatika. Nah, pada tugas ini saya membuat skema proyek membuat chatbot auto reply pada WhatsApp. Nah, langsung saja. Nah, di exercise tugas struktur 11 ini, yang pertama yaitu ada tabel uraian kegiatan dan lama waktu pengerjaan dan CPM, gambar diagram CPM berserta perhitungan maju dan mundur. Dan kemudian ada lintasan dari kegiatan dengan metode CPM, dan yang keempat itu ada planning atau kategori planning yang termasuk dalam Gantt chart, sumber daya manusia, rencana anggaran, dan biaya atau RAB. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas apa itu manajemen proyek informatika dan diagram-diagram yang terkait, perlu dipahami dulu lebih awal istilah-istilah yang ada di manajemen proyek informatika itu ada apa aja, yang akan saya jelaskan di presentasi kali ini. Nah, untuk pengertian awal, yang pertama pasti adalah manajemen. Nah, manajemen itu apa sih? Manajemen itu adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Nah, itu uraian penjelasan dari manajemen. Nah, kalau manajemen proyek itu apa sih? Nah, manajemen proyek itu ya dari penjelasan ini dikaitkan dengan proyek gitu. Jadi saling terkait antara manajemen proyek dan manajemen itu sendiri. Jadi ada keterikatan seperti itu. Nah, yang kedua adalah predecessor. Nah, apa sih predecessor ini? Nah, ini akan kita pakai juga istilahnya di slide berikutnya. Predecessor itu adalah hubungan keterkaitan antar pekerjaan, yaitu suatu keterhubungan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan sebelumnya gitu. Jadi harus saling berkesinambungan gitu loh, harus saling terhubung. Nah, ada juga yang namanya critical path method atau disebut dengan CPM atau bahasa Indonesianya itu metode jalur kritis. Apa sih itu? Nah, ini adalah model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Kegiatan yang digambarkan sebagai titik pada jaringan dan peristiwa yang menandakan awal atau akhir dari kegiatan yang digambarkan sebagai unsur atau garis antar titik. Nah, seperti itu. Untuk penjelasannya cukup di slide ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini di slide berikutnya ini ada tabel uraian kegiatan dan lama waktu pengerjaan. Nah, di sini ada kode A. Di sini ada kode A dengan kegiatan analisis dan desain sistem dengan durasi 10 hari. Kemudian predecessornya kosong. Kemudian ada kode B dengan kegiatan desain aplikasi, durasinya 12 hari, predecessornya A. Kemudian kode C, kegiatan programming, durasi 28 hari, predecessornya A dan B. Dan kode D, yaitu tentang kegiatan testing aplikasi, durasinya 6 hari, predecessornya C. Dan kode E, kegiatan instalasi program dengan durasi 3 hari, dengan predecessornya D. Kemudian dengan kode F, kegiatannya yaitu menulis dokumentasi dengan durasi 2 hari, predecessornya D dan E. Nah, berikut adalah gambar diagram CPM beserta perhitungan maju dan mundur. Nah, di sini diagram ini saya buat di Draw.io. Kita bisa keluar dulu sebentar dari slide ini. Nah, di sini saya buatnya untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa zoom kalau di Draw.io, kalau di PowerPoint tadi itu tidak bisa di zoom karena keterbatasan resolusi.
Baiklah, di sini diagram CPN perhitungan maju itu akan saya jelaskan. Di sini ada start, kemudian A sama dengan 10. Nah, ini adalah hari, estimasi hari, ya kan. A sama dengan 10, itu nilainya di sini bawah 0 dan sini 10. Kemudian dia lanjut ke hari kode B dengan 12 hari. Terus nilainya 10, ini 10 dari yang di bawah, kemudian ini 22 itu dari penjumlahan antara 10 dan 12. Kemudian kode C itu dengan durasi 28 hari. Nah, ini 10 ini dari kode A, kemudian ditambahkan jadi 38. Nah, kemudian lanjut ke kode D, kode kegiatan D dengan durasi 6 hari. Di sini 38 itu dari kode C, kemudian ditambahkan, jadi ditambahkan hari yang D ini jadi 44 hari. Kemudian yang E itu sama dengan 3 hari. Nah, kemudian ditambahkan 44 ini dari kode D, kemudian ditambahkan 47. Kemudian ditambahkan dengan kode E, hasilnya 47. Selanjutnya yaitu kode F, ya, dengan durasi 2 hari. Nah, ini ditambahkan dari kode E dan kode D gitu. Jadi di sini ada 44 dan ditotalkan menjadi 46. 44 tambah 2 46 gitu. Kemudian di sini sudah selesai. Nah, sama halnya dengan diagram CPM perhitungan mundur. Nah, ini sebenarnya sama saja, hanya kita balik prosesnya, kita balik flow-nya seperti itu. Dari yang tadi yang di atas ini dari start menuju ke finish. Nah, kalau yang perhitungan mundur ini kita balik dari finish menuju ke start gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada F-nya itu 2 hari dengan nilainya ada 44 dan 46. Dengan select 0, dan yang kode E ini ada 41, 47, 41, 44 hari dengan selectnya min 3 gitu. Dan di D ini durasi 6 hari ada nilainya 38, 44 dan di bawahnya 38 dan 44 lagi dengan selectnya 0. Nah, kemudian di C ini nilainya 10, 1038 dan selectnya 0 dengan durasi kode C itu 28 hari. Kemudian ada B dengan durasi 12 hari dengan nilainya itu 10 dan 22, kemudian minus 2 dan 10 dengan selectnya minus 2. Kemudian yang kode A itu sama dengan 10 hari. Nah, di sini slacknya 0 gitu, nilai slacknya 0. Nah di sini kalau di deck aplikasi di deck PowerPoint ini bisa kita lihat untuk yang poin 3 ini ada lintasan kritis dan kegiatan dengan metode CPM. Nah, di sini bisa kita lihat lintasan kritisnya itu yaitu dari kode A, kode C, kode D, dan kode F gitu. Lintasan kritisnya sampai ke finish. Ya, dengan ya nilai slacknya itu masing-masing 0. Selanjutnya, nah di sini di tas nomor 4 ini itu ada Gantt chart sumber daya manusia, rencana anggaran, dan biaya. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil daripada pekerjaan menggunakan Microsoft Project. Nah, di sini bisa kita lihat ya pekerjaan yang in progress dan yang sedang dikerjakan, durasinya berapa hari, seperti itu ya. Nah, di sini banyak pekerjaan-pekerjaan atau tas-tas yang sudah terlisting. Nah,
Di sini yang pertama itu ini dengan judul membuat chatbot auto reply pada WhatsApp. Nah, yang di sini ada analisis dan desain sistem. Kemudian analisis dan desain sistem ini dibagi menjadi beberapa task lagi gitu, menjadi 6 pekerjaan lagi. Yang pertama yaitu ada observasi pengumpulan data untuk aplikasi, membuat data flow diagram di FD, membuat virtual environment, membuat proses specification, merancang service flash chatbot, dokumentasi, analisis, dan desain sistem. Kemudian yang kedua, desain aplikasi. Nah, ini juga punya subtask lagi. Di sini ada membuat desain wireframe, membuat desain respon auto replay, dokumentasi desain aplikasi. Nah, di sini juga ada durasinya, durasi hari. Desain aplikasi ini yaitu totalnya ada 12 hari. Nah, dimulai dari 15 April 2022 sampai 2 Mei 2022 gitu. Dan di sini kemudian ada task lagi programming. Nah, programming ini yang paling lama durasinya yaitu 28 hari. Dimulai dari 3 Mei sampai 9 Juni. Nah, dan di sini ada task lagi yaitu pembuatan logic chatbot, dokumentasi program. Ya, pembuatan logic chatbot ini memang cukup memakan waktu yang lama karena dalam coding itu tidak bisa sekali jadi atau sekali selesai karena pasti ada errornya. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu ada testing. Nah, testing ini juga penting karena sebelum kita merilis suatu sistem atau aplikasi itu kita perlu uji coba dulu supaya tidak terjadi error. Seperti itu. Nah, untuk testing ini ada totalnya itu 6 hari. Dimulai dari 10 Juni sampai dengan 17 Juni. Dan kemudian yang terakhir itu ada instalasi program. Nah, instalasi program ini yaitu tahap deployment atau tahap sharing ke user, tahap penginstalan pemakaian ke user seperti itu. Ya, ini yang diperlukan itu ada 3 hari dari 18 Juni sampai 22 Juni. Dengan task setting integrasi third party API dan instalasi program ke Twilio. Jadi di dalam chatbot itu yang namanya chatbot itu kan tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi harus ada API atau program-program yang saling berkesinambungan, yang saling bekerja sama, ibaratnya seperti itu ya, supaya sistem ini bisa berjalan dengan maksimal. Karena WhatsApp ini sendiri kan dia bukan suatu aplikasi yang open source ya kan. Jadi kita perlu mencari suatu alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk menjalankan sebuah sistem dengan lancar. Nah, Twilio ini adalah salah satu sistem yang bisa kita integrasikan tanpa perlu membayar sebuah service yang mahal gitu. Nah, kita pakai yang namanya Twilio ini untuk mengupload kode-kode logic chatbot ini ke user gitu. Jadi ketika WhatsApp ini kita sambungkan ke Twilio gitu, nanti dia bisa merespon chatan kita gitu. Dan yang terakhir itu ada menulis final report. Nah, final report ini ada di setiap task ini, ada di setiap subbab atau setiap bagian daripada task-task yang ada di atas. Kenapa? Karena ini penting. Pentingnya sebagai analisa, dokumentasi, dan juga sebagai logbook. Nah, jika sewaktu-waktu di sini ada ketidakcocokan antara dokumentasi satu dengan yang lain, itu kita bisa tracking. Atau misalnya kita sedang mengerjakan suatu fitur atau suatu codingan gitu, nah kita itu bisa tracking errornya di mana gitu. Jadi kita membuat aplikasi itu bukan asal membuat saja, tapi harus ada manajemen yang baik gitu, manajemen dokumentasi yang baik, dan juga pendokumentasian
yang terstruktur seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya resource sheet. Nah, resource sheet ini berkaitan dengan berapa SDM, berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan, dan berapa anggaran yang dibutuhkan gitu kan. Nah, di sini ada resource name-nya, itu ada analisa sistem, desain aplikasi, programming, testing QA, instalasi, report, dokumentasi. Nah, ini sama seperti yang di tas-tas ini ya, gitu. Nah, ini akan saya jelaskan. Ini kita kasih inisial supaya mempermudah gitu. Dengan analisa sistem dengan inisial AS, desain aplikasi DA, programming PG, testing QA, TQA, instalasi IS, report, dokumentasi yaitu RD. Nah, di sini jumlah SDM untuk analisa sistem itu hanya 1 orang dengan gaji mereka itu 400 per hari, dan jika mereka lembur dia sama dengan gajinya 400.000 per hari juga gitu. Dan kemudian ada desain aplikasi yang dibutuhkan untuk SDM-nya itu 2 orang, dan kemudian ada gajinya itu 300.000 per hari, dan jika lembur itu 300.000 juga. Dan untuk resource name programming dia butuh SDM 4 orang, dan rate-nya gajinya ini 400.000, kemudian lemburannya 400.000. Nah, testing QA ini 3 orang dengan gajinya 250.000 per hari, kemudian lemburannya 250.000 juga per hari. Kemudian bagian instalasi ini butuh 2 orang, kemudian gajinya ini 200.000 per hari, kemudian lemburannya 200.000. Dan juga dokumentasi ini hanya perlu 1 orang saja dengan gajinya 250.000 per hari. Nah, di paling sini ini bisa diketahui ya, kalau SDM programming itu butuh banyak 4 orang gitu, dengan rate-nya itu 400.000. Ini yang paling besar rate-nya ya kan, karena kita mendevelop sebuah program itu butuh biaya yang lumayan besar juga. Oke. Nah, ini apa sih fungsinya gitu resource name ini? Nah, resource name ini fungsinya adalah sebagai resource di sini, sebagai pengelompokan gitu antara tas-tas ini gitu. Nah, misalnya analisa sistem ini kita juga bisa pilih di sini, kita pilih analisa sistem. Nah, tuh kalau kita analisis sistem dan testing QA kita checklist dua-duanya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga analisa sistem. Nah, ini bakal mempengaruhi juga durasi dari pada durasi di sini gitu. Nah, dan juga untuk report dokumentasi di sini juga dibikin resource name-nya harus sesuai juga untuk perhitungan di sini di duration day-nya. Nah, kalau kita checklist analisa sistem, kita coba ya. Nah, di sini juga ada keterangan report dokumentasi dan analisa sistem. Nah, karena di sini cuman dokumentasi analisis saja, dia nggak pakai analisa karena kan hanya mendokumentasikan saja gitu. Kita centang yang report dokumentasi saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggenerate report atau menghasilkan report supaya bisa stakeholder yang kita sampaikan, itu stakeholder yang kita tunjukkan suatu project dari kita itu bisa membaca apa sih yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini saya memakai sebuah report dari project overview ya kan. Nah, di project overview ini bisa dilihat project overview chatbot auto reply on WhatsApp gitu. Nah, ini kita mulai dari dari 1 April
sampai 24 Juni. Yang sudah selesai itu sebanyak 12%. Nah, ini ada bagian milestones due yang bagian-bagian yang kritis nih. Ada membuat desain wireframe, desain respon auto replay, dokumentasi desain aplikasi, dan dokumentasi testing. Kemudian di sini ada tas-tas yang bisa kita lihat. Nah, di sini kan tadi kan banyak tas kan. Nah, di sini kita rangkum jadi sebuah report di sini. Di sini bisa kita lihat membuat chatbot auto replay dari mulainya kapan, selesainya kapan, dan resource-nya apa, dengan durasinya berapa hari gitu. Nah, ini untuk report yang project overview. Nah, kemudian kita coba generate report lainnya. Contoh kita report task cost overview. Nah, task cost overview ini yaitu pekerjaan, biaya daripada sebuah pekerjaan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya yang paling tinggi kebutuhan biayanya yaitu programming, karena dia membutuhkan tadi kan 4 orang ya kan, kita kali 400.000. Nah, itu dan kali berapa hari gitu kan. Jadi otomatis dia di sini grafik batangnya itu paling tinggi karena dia membutuhkan biaya yang cukup banyak juga di dalam development WhatsApp chatbot ini. Dan kemudian ada future task. Ini apa, task yang bakal ke depannya yang butuh biaya gitu. Apa sih yang kira-kira ke depannya itu butuh biaya berapa sih pekerjaan ini. Nah, ini jika di total ada 17.650.000 gitu. Nah, kemudian di sini ada cost detailnya. Nah, di sini bisa kita total daripada kategori-kategori tadi tuh. Nah, dari sini, di sini, kita totalin di sini. Nah, kita total di sini, analisa itu butuh berapa, aktual cost-nya berapa, remaining cost-nya berapa, dan totalnya berapa gitu. Nah, di sini ada aktualnya itu 1.600.000, remaining cost-nya 2.100.000, dan biaya yang diperlukan itu 3.700.000 gitu. Dan kemudian ada programming, remaining cost-nya itu ada 10.450.000 ya kan, aktual cost-nya dan remaining cost gitu. Oke, kita coba ke report lain. Di sini critical task ya. Kita coba critical task. Nah, critical task ini adalah tas-tas atau sebuah pekerjaan yang kritis gitu, atau yang perlu kita selesaikan ya, atau yang kritis lah gitu. Nah, di sini ada dokumentasi testing dan kemudian mulainya kapan dan selesainya kapan, dan berapa persen sudah selesai, dan berapa jam yang tersedia gitu. Kemudian ada di sini ada 3 ya, ada dokumentasi testing, instalasi program ke Twilio, dan menulis final report. Ini harus dikerjakan segera karena ini termasuk critical task seperti itu. Oke, kita balik lagi ke project overview. Nah, ini yang paling umum ya menurut saya. Oke, kita balik lagi ke deck. Nah, di sini rangkuman-rangkuman report tadi sudah saya lampirkan di PowerPoint ini. Nah, tinggal screenshot-nya juga sudah lengkap dan cukup jelas ya gitu. Di sini juga sudah saya lampirkan juga. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf gitu. Nah, sebelum itu tetapi di sini ada juga saya sertakan link-link yang saya kerjakan tadi, yaitu link diagram Draw.io, kemudian link file Microsoft Project jika ingin direview lebih lanjut,
atau jika ingin dicek jika ada kesalahan, dan link file Excel ini hanya hanya layout saja sih, layout dari pada kode proyek dan SDM dan biaya gitu. Baik, sekian dari saya, terima kasih.